ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, seorang anak manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat kemahasempurnaan yang wajib pada zat Allah. Jumlahnya yang wajib diketahui ada 20 sifat wajib. Malam hari ini kita memasuki sifat yang ke-8, yaitu sifat iradat namanya. Artinya wajib menurut agama orang yang umurnya 15 tahun ke atas meyakini seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu sifatnya iradat. Iradat ini bahasa Arab. Kalau bahasa kampung dukuhnya berkehendak. Jadi wajib Tuhan itu memiliki sifat berkehendak. Apa itu berkehendak? Berkehendak itu menentukan. Menentukan apa? Menentukan lahir atau tidak, menentukan kaya atau miskin, menentukan jadi RT atau tidak, menentukan jadi presiden atau tidak, menyembuhkan sembuh atau sakit, hidup atau mati, semuanya di bawah kehendak, ketentuan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradat. Jadi iradat itu apa? Iradat itu sifat Allah. Apa itu sifat? Sifat itu sesuatu yang nempel pada zat. Apa itu zat? Zat itu sesuatu yang ditempeli sifat kayak ini. Zatnya tutup gelas, sifatnya merah. Merah nempel pada tutup, tutup ditempeli warna merah. Sifatnya merah, zatnya tutup gelas. Sifatnya iradat, zatnya Allah. Allah itu punya sifat namanya iradat, berkehendak, berkeinginan, menentukan. Menentukan tuh menetapkan. Yakini Tuhan itu maha menetapkan, maha menentukan. Tuhan itu maha berkehendak. Itulah Tuhan. Dan itu adalah wajib kita yakini. Iradat itu sifat yang qadim. Dari dulu Tuhan menetapkan, sekarang Tuhan menetapkan, sampai nanti Tuhan menetapkan. Kalau kita keinginannya baru, kita hanya bisa berkeinginan tapi tidak bisa menentukan. Ini namanya iradat lokal, bukan bedahan kajian kita. Kita yang dipunyai semua yang ada di Darul Mukminin cuman punya keinginan, punyanya kepengenan doang, tapi menentukan mah kagak bisa. Begitu. Semua kita pengen kaya. Pengen kaya apa pengen miskin? Kayaknya yang diam-diam nih pengen miskin kayaknya. Nih pengen kaya pengen miskin? Kaya. Udah kaya belum? Tuh.
Semua kita pengen kaya. Nih yang hadir nih, pengen kaya, pengen miskin. Udah kaya belum? Hah? Udah belum? Udah. Ada orang sekolah udah lulus, pengen lulus, benar apa salah? Kenapa? Lah tadi udah kaya, ngapa pengen kaya? Saya tanya makanya, nih yang ngaji nih, pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Udah kaya belum? Ya belum, makanya pengen. Begitu, bener nggak? Kalau udah ngapain pengen? Begitu. Jadi udah kaya belum? Belum. Begitu. Kepengennya kaya. Tapi yang menentukan kaya atau miskin Allah. Begitu. Semua orang yang berobat ke rumah sakit itu pengen sembuh. Tapi yang menentukan sembuh bukan obat, bukan dokter, bukan dukun, bukan tukang urut. Yang nyembuhin Allah. Begitu. Karena Allah punya sifat iradat. Kalau kita mau punyanya kepengenan doang. Dan kepengenan kita banyak di dalam hati kita. Banyak nggak? Banyak. Yang udah hasil sama yang belum. Banyakan yang mana? Tuh yang belum. Coba. Tuh kita. Allah tuh sifatnya iradat. Iradat itu sifatun qadimatun mawjudatun qaimatun bidzatihi ta'ala tukhassisu bihi ba'dal mumkinat bi ba'di ma yajuzu 'alaiha. Jadi yang namanya iradat adalah sifat wajib bagi Allah yang qadim dari dulu Allah iradat, punya Allah, enggak ada satupun makhluk yang punya iradat, enggak ada. Yang dengan iradat itu Allah bisa menentukan segala yang mungkin, yang berlawanan. Ada dan tidak yang menentukan Allah. Kita bisanya kepengenan. Dan kepengenan itu bukan sama dengan kepastian. Itu pahami. Kayak yang ngaji nih di Darul Mukmin ini Bapak Ibu, saya belakangan ini kuping saya ini rada kurang dengar. Jadi kalau jawab tuh yang kenceng. Begitu, biar sayanya dengar. Begitu. Jangan sayang sama mulut. Daripada kita ngomel sama bini, mah dosa. Mendingan jawab. Ganjaran gede, makin kenceng makin gede ganjarannya. Nih yang ngaji nih, kira-kira pasti masuk surga nggak ini? Halo, ini kalau ditanya dipelototin apa dijawab? Ini speaker ini kurang gede apa enggak ini? Begitu. Ini yang ngaji nih di Darul Mukmin ini pasti masuk surga enggak ini? Pasti masuk surga. Terus ngapain ngaji? Hah? Biar masuk surga. Biar, kalau biar itu pasti atau kepengenan? Pengen tuh sama dengan pasti? Enggak.
Saya mau tanya nih, dan ini pertanyaan pengen dijawab. Nih yang ngaji di Darul Mukmin ini kepengen masuk surga enggak? Saya nggak nanya kepengen, pasti yang saya tanya. Jangan itu. Saya tanya, nih yang ngaji nih, pasti masuk surga apa enggak? Ini yang ngaji nih, pasti masuk surga apa enggak? Hah? Pasti. Hah? Dibakar dulu. Jadi yang ngaji ini pasti masuk surga. Terus ngapain sholat? Kan udah pasti. Ada nggak rencana pengen ngajarin bebek berenang? Ada nggak? Ada nggak rencana pengen ngajarin bebek berenang? Kenapa? Udah pasti. Barang udah pasti jangan diupayakan. Kalau udah pasti jangan. Yang diupayakan itu yang belum pasti. Upaya tuh sholat, ngaji, bener, puasa, haji, upaya. Dicari. Makanya saya tanya, nih yang ngaji nih. Iya, biar ngerti masalahnya. Karena belum ngerti. Saya gak mau. Kalau pengen kagak ditanya, jangan ngaji tauhid. Ngajinya tasawuf. Nggak bakalan saya tanya. Kalau tauhid menceng dikit jadi kafir. Dan ini nggak boleh. Begitu. Ini yang ngaji nih. Pasti masuk surga enggak? Enggak pasti. Saya tanya, pasti masuk neraka enggak? Pasti. Segala sesuatu yang diledak pada manusia itu tidak pasti. Dia yang bilang. Iya, saya kan belum nanya alasan apa, minta jawabannya. Kan jawaban ini kan begini. Makanya kenapa kalau pemilu itu selalu kalah, semasjid aja nggak kompak. Kalah mulu jadi. Begitu. Jadi nih yang ngaji nih saya tanya, pasti masuk surga enggak? Enggak pasti. Pasti masuk neraka enggak? Hah? Hah? Pasti masuk neraka enggak? Belum pasti. Jadi kita yang ngaji ini mungkin masuk surga, mungkin masuk neraka. Benar enggak? Nah, timbul pertanyaan. Nih yang ngaji nih kepengen masuk surga enggak? Kepengen itu namanya cita-cita. Cita-cita itu bukan barang pasti. Namanya harapan. Kenapa ada muslim enggak sholat? Karena jawabannya tadi, gua udah pasti masuk surga, ngapa gua sholat? Karena tauhidnya salah. Begitu. Udah pasti ngapain sholat? Capek-capekin barang udah pasti. Begitu. Belum pasti. Kita nih masuk surga, kepengennya masuk surga, maka kita capek-capek ngaji, capek-capek ibadah untuk mencapai keinginan, bukan mencapai kepastian. Biar gampang surga tuh jadi presiden, tuh biar gampang. Presiden tuh sama dengan surga. Nih bakal jawabannya ngerti. Apakah orang nyalon presiden tuh pasti jadi presiden?
pasti. Belum pasti. Sama. Apakah yang ngaji ini pasti masuk surga? Tuh, begitu. Sama. Apakah orang yang nyalon jadi presiden mustahil jadi presiden? Hah? Mustahil nggak? Lah itu Prabowo jadi, nggak mustahil. Hah? Jadi nggak ada mustahil, nggak ada pasti. Semuanya mungkin. Ini kelas kita. Orang nyalon presiden tuh mungkin jadi. Bener nggak? Yakin gak tuh? Iya. Nah, yang menentukan jadi yang punya sifat irodat. Siapa? Allah. Nah, Allah yang nentuin. Begitu. Apakah ini melotot nih ngerti apa enggak? Kan begitu sayangnya. Apakah orang dagang itu pasti untung? Hah? Hah? Tidak pasti. Belum tentu. Apakah orang dagang itu pasti rugi? Belum tentu. Orang dagang itu mungkin untung, rugi. Kepengennya yang menentukan antara untung dan rugi Allah. Begitu. Ini melotot paham apa kagak? Begitu. Biar kita ngerti nih. Orang menikah pasti punya anak. Pasti mandul. Nah, kepengennya punya anak. Jadi yang menentukan punya anak atau tidak yang punya sifat irodat, yaitu Allah. Allah. Ada orang nggak punya anak marah-marah sama bininya, ada nggak? Ada. Kenapa dia marah? Kenapa dia marah? Belum ngaji. Kalau dia ngaji, nggak ada perempuan yang pengen mandul, kagak ada. Begitu. Pengennya menyenengin lakinya. Begitu. Maka yang muncul sabar. Begitu. Ada hikmahnya. Walaupun belum punya anak, alhamdulillah masih banyak no bujangan. Sampai 2025 belum laku-laku. Kita mah udah punya bini walaupun belum punya. Tenang. Begitu. Nggak usah ribut-ribut. Begitu. Orang dagang belum tentu untung. Bisa saja rugi. Yang menentukan untung, yang menentukan rugi Allah. Maka ibu enggak perlu marah-marah sama lakinya. Geblek lu mah bang, ora bisa bisnis. Begitu. Lakinya dikata geblek. Saya nanya tuh sama Ustaz Danapi, geblek tuh apa? Babanya goblok. Kan kurang ajar banget. Lakinya dikata goblok. Enggak ada laki yang enggak pengen nyenengin bini. Pengen. Semua laki tuh nyenengin bini. Enggak ada yang pengen nyusahin. Pengen kayak orang-orang beliin kalung segede rantai kapal. Belum ketemu jalannya. Begitu, bantu doa aja. Digeblek-geblek, geblek beneran repot. Bener enggak? Begitu. Yang punya irodat Allah. Mustahil terpaksa. Allah enggak terpaksa. Ada orang kampung duku doa ampe nangis-nangis banget. Begitu. Enggak kemudian Tuhan, gua kasihan juga dia ampe nangis-nangis. Kagak. Tuhan tidak terpaksa. Tidak.
Begitu. Enggak. Gua kasihan juga. Itu namanya terpaksa. Tuhan terserah ente mau nangis ke, ente doa kagak nangis ke, terserah Tuhan pengijabahan. Begitu. Dia yang berhak mengijabah. Begitu sampai sholat sujud nangis-nangis luar biasa. Sampai nangis-nangis. Enggak juga menjadi kasihan itu. Sampai sujud nangis-nangis. Orang dia punya kumis kejepit balik. Kan dia nangis dia. Jadi saudara, andai kita doa, itu cuman harapan. Begitu. Kepengenan, apakah setiap kepengenan pasti diwujudkan? Enggak. Begitu. Kalau begitu, Tuhan terpaksa. Hancur negeri ini. Coba kemarin yang nyalon presiden tuh. Ada berapa kemarin? Tempo hari. Ada 3. Ada Pak Anies sama Muhaimin. Ada Prabowo tuh Gibran. Ada Ganjar Mahfud. Kira-kira tuh Ganjar tuh doa nggak pengen jadi presiden? Main-main apa sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Anies tuh kira-kira doa nggak? Pengen jadi presiden nggak? Sungguh-sungguh nggak? Prabowo pengen jadi presiden nggak? Pengen. Sungguh-sungguh nggak? Doa nggak? Maka presiden 3. Sebab 3-3-nya kalau doa pasti diijabah, maka presidennya 3. Begitu. Begitu enggak? Hah? Begitu enggak? Enggak. Kalau doa pasti diijabah. Ini belum tentu. Begitu. Gara-gara ente bilang pasti, udah 3 hari doa, enggak ada perubahan warungnya, berhenti doanya, ngambek. Ada yang kayak begitu. Orang mana-mana lagi ada di sini orangnya. Enggak, itu nuduh tuh, nuduh. Jangan percaya tuh, sudon tuh. Begitu. Enggak, saudara. Kan Al-Qur'annya udhuni astajib lakum, fi'il mudhari. Sekarang diijabahnya atau nanti? Prabowo aja berkali-kali baru diijabah. Begitu. Kayak begitu. Enggak pasti. Orang kita cuman ngajuin proposal. Ngajuin proposal pasti dapat. Belum tentu. Doa proposal. Ketika nggak jadi presiden marah-marah nggak? Marah-marah nggak? Kenapa marah-marah? Belum ngaji. Kenapa tuh Anies nggak marah-marah? Udah paham tauhid. Bisanya ikhtiar doang. Yang nggak kepilih ya nggak apa-apa. Mungkin bukan di situ yang terbaik menurut Allah. Begitu. Orang yang bertauhid tuh kayak begitu. Hidup nggak usah uring-uringan. Sian kalau orang yang tukang uring-uringan tuanya jelek. Beneran. Begitu. Begitu. Ini telat ini ketawanya ini. Jadi Allah itu nggak terpaksa. Enggak. Yakin aja kalau kita udah minta sama Allah. Kalau kata Imam Ibnu Athaillah di dalam hikamnya, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sik fa innahu dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Jangan sampai telatnya Tuhan beri, sudah doa dengan serius menyebabkan Anda frustasi, belum paham tauhid. Sebab Tuhan udah jamin doa itu diijabah cuman pada waktu yang Tuhan tentukan, bukan waktu yang kita pengini, pada hal-hal yang Tuhan kehendaki, bukan hal-hal yang kita
kepengen nih. Begitu. Jadi Tuhan tidak terpaksa. Gara-gara kita doa, sianan juga dia udah doa nih gue kasih juga. Enggak. Begitu Tuhan. Jadi doa itu apa? Ya doa itu ibadah. Bentuk penghambaan kita kepada Allah. Karena doa itu ibadah, ud'uni, perintah. Yang namanya perintah adalah ibadah. Yang namanya ibadah ada ganjaran. Doa nyari ganjaran, hasil urusan Tuhan. Begitu. Karena doanya sama dengan hasil, suka ngambekan. Udah sholat duha seminggu, warung gak laris, berhenti. Tahu doang duha, ngerjain orang. Ini secerita orang mana-mana yang ada di sini. Begitu. Emang ada yang kayak begitu tuh? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Tuh begitu. Ini namanya masih bocah di mata Allah. Umurnya 70 tahun, bocah. Kenapa? Suka ngambek, nggak tanggung-tanggung, yang diambekin Allah. Kan kurang ajar dia. Hamba yang kayak begini. Doa aja. Orang doa itu ibadah. Makin banyak doa, makin banyak ganjaran. Urusan dikasih terserah Allah. Terserah mau dikasih, mau enggak urusannya. Kita enggak bisa ngatur-ngatur Tuhan. Begitu siapa kita, kayak Tuhan anak buah kita aja kita atur-atur. Tuhan ampe ya Allah, malaikat aja geleng-geleng. Malaikat sampai begini. Wah herannya sama orang. Rezeki sampai kayak gitunya. Tuhan, kalau rezeki saya di langit, turunin. Diancam-ancam tuh Tuhan. Kalau di bumi, keluarin. Kalau jauh, deketin. Kalau seret, lancarin. Kalau dikit, yang kayak begini, ngatur apa diatur? Yang namanya Tuhan itu ngatur apa diatur? Hamba tuh ngatur apa diatur? Lah tadi ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan diatur-atur sama dia. Sampai malaikat geleng-geleng, segitunya merejeki. Begitu kata malaikat. Ya sholat duha aja. Begitu, malaikat aja udah paham. Kalau ada orang sholat duha, urusan cicilan kayaknya. Malaikat itu loh. Udah paham, belum dia doa, udah ngerti. Ini punya cicilan. Tuh malaikat. Jadi biasa kayak begitu. Ente gak doa, orang tahu mau ngapa ngatur-ngatur Allah. Begitu. Doa itu puncak penghambaan. Maka disebut ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu puncak penghambaan. Kita ini nggak berdaya, cumanya bisa kepengen. Yang bisa menentukan Allah, karena Allah punya iradat. Engkau udah tentuin ya Allah. Begitu. Jadi kita harus paham. Begitu. Banyak orang yang dagang kalau rugi kecewa, nggak ngerti tauhid. Kewajiban Anda dagang. Urusan untung atau tidak Allah. Anda bukan Tuhan. Ketika Anda rugi, inilah kita hamba yang lemah, udah ngaji kudrat. Hanya yang punya pengen untung, tapi tidak menentukan untung. Dan kita terus diwajibkan berikhtiar, dagang aja. Begitu. Aduh, payah banget usaha saya ini, pok, kata tuh perempuan nama teman majelisnya. Emang bagaimana? Enggak tahu dah. Usahamu, alhamdulillah sih laki seusahanya jalan. Atau pugu dia gojek. Yang namanya gojek usahanya jalan. Kalau gang buntu kagak bisa. Bener nggak? Begitu.
Ini paham apa enggak ini? Hah? Paham apa enggak? Saya ini belajar mengupayakan sederhana mungkin ngajarin ini biar masuk di alam bawah sadar kita. Jadi wajib tuh kita yakini Allah punya sifat iradah. Allah tidak terpaksa. Tidak. Karena Allah tidak maksa kita. Tidak. Begitu. Jadi Allah nggak bisa kita paksa-paksa. Terserah Allah. Ada orang nggak ibadah, dagangnya laris, bisa saja. Ada orang rajin ke masjid, dagangnya rugi, bisa saja. Ada orang jadi guru TK yang bonafid, naiknya Gojek, bisa saja. Ada murid TK naiknya Mercy, lah kan kayak muridnya ya kan. Ada nggak yang kayak begitu? Terserah Allah. Begitu. Dan kita tidak bisa ngancem-ngancem Allah. Allah punya sifat iradat, fa'alun lima yurid. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau kata Allah kun, ya terjadi. Begitu. Ada orang duitnya banyak, dicutik dikit, lo nyalon dewan. Akhir yang lain naik kursi Senin, dia naik puun. Kan bisa. Nggak punya, bisa saja. Jadi semuanya itu yang punya iradat Allah, yang menentukan Allah. Fa'alun lima yurid. Andai Tuhan tidak punya iradat, berarti Tuhan terpaksa. Kalau Tuhan terpaksa, nggak bakalan ada langit dan bumi. Kalau terpaksa, coba ada dua orang bertetangga. Ini biar ngerti. Yang satu mau hajatan, yang satu petani. Dua orang nih. Yang hajatan kira-kira pengen hujan, pengen panas. Pengen hujan, pengen panas. Pengen panas. Ini yang betani pengen hujan, pengen panas. Hujan. Dua-duanya doa. Tuhan kasih panas, kata yang hajatan. Kata yang petani, Tuhan kasih hujan. Kalau Tuhan terpaksa, gua bingung dah. Yang mana ini? Apa gua kasih setengah hujan, setengah panas ya? Kagak. Terserah Tuhan. Ini mau doa-doa aja. Doa itu ada ganjaran. Urusan dikasih hujan, ya itulah ketetapan Tuhan. Begitu. Udah kasih panas, ketetapan Tuhan. Begitu. Saudara ini kira-kira minta sakit, minta sehat. Minta sehat. Dokter sholat duha, saudara. Dokter 8 rakaat. Ya Allah, kalau rezeki saya, rezekinya apa? Ya, jadi dokter minta orang apa? Ya. Bener apa kagak ini? Secara tidak langsung. Dia sih mintanya halus, minta apa? Rezekinya apa? Orang sakit. Maka dokter minta orang sakit, sampean minta sakit, minta sehat. Terserah Allah. Mana yang ditetepin? Begitu. Nggak ada makanan mengandung penyakit, kagak ada. Yang menentukan sakit bukan makanan, Allah. Itu menjadi orang, ya Allah, dari kecil sampai tua sengsara. Saya kasihan yang kayak begitu. Zaman kecil dia, makanan apa aja boleh dimakan. Apa aja makanan tuh boleh dimakan. Problemnya duit kagak gablek. Zaman dulu, bukan Yali. Makanan apa aja cuman duit kagak punya. Tuh sama dengan sengsara. Masa susah sama dengan susah tuh sengsara.
Sekarang alhamdulillah duit banyak. Dari gaji, belum dari kontrakan. Banyak. Problemnya makanan apa aja ora boleh. Itu sama dengan sengsara. Kecil sengsara, tua. Kalau nanti masuk surga mendingan. Kalau masuk neraka celaka 12. Ditawarin kopi, bang ngopi, enggak, asam lambung. Asem. Begitu ditawarin. Ini kayaknya ada yang kesinggung kayaknya. Saya curiga menyengir-nyengirnya ini. Begitu ditawarin emping, asam murah. Tawarin itu sop iga, kolesterol. Tawarin sate kambing, darah tinggi. Tawarin duren, darah tinggi. Jadi abang nih mau makan apa? Saya nasi putih, garam sama air putih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah besar. Duit banyak, kontrakan banyak, belum kios, belum gaji, makan susah di dunia. Coba duit banyak, enggak kayak pembantunya. Itu ngopi aja udah kayak sholat 5 kali sehari semalam. Belum ditambah qobliyah sama ba'diyah kalau diundang sama kawannya. Itu begitu. Emping 5 toples, bures. Tahu bures? Sampai di gini-gini nih. Itu bures namanya. Itu bahasa kampung duku itu. Kan saya tinggal di kampung duku ini. Begitu. Sate kambing habis 30 tusuk. Sop iga 4 mangkok. Ini pembantunya. Coba pikirin. Yang satu memiliki, tidak menikmati. Yang nomor 2 sangat-sangat menikmati, tapi tidak memiliki. Saudara mau milih mana? Pilihannya 2 doang. 2 doang pilihannya. Milih mana? Pertama apa yang kedua? Hah? Menikmati walaupun tidak memiliki. Punya sawah nggak ini? Masih makan nasi. Syukur ya Allah. Punya tambak nggak? Masih makan ikan. Mau ngapain hidup? Ngeluh terus. Mau ngapain jelek-jelekin Tuhan? Hidup yang kayak itu mau ngapain? Begitu. Lapar dikit aja tulis status. Lapar gue. Mana kenyang, ke warteg no depan. Bener nggak? Bener nggak? Ah, ya nggak kagak. Hidup. Ini bener apa kagak ini? Mau ngapain hidup? Yang ngeluh mulu. Enggak elok. Jadi hamba. Allah openin kita. Begitu. Ngapain? Kita ngeluh sampai nih hari aja masih makan. Begitu. Kita mau pensiun. No, lihat tetangga kita yang udah 20 tahun mau pensiun biasa aja. Gitu. Baru mau aja udah stres. Begitu. Ini belum ngaji tauhid. Begitu. Lihat kakek neneknya. Boro pensiun, orang ijazah aja gak punya. Anak banyak kayak biji tasbih 33. Tapi mati ninggalin warisan. Teman-teman kita kampung duku, rumah yang dia tempatin emang dapat beli ora. Dapat warisan dari babamanya. Bener nggak? Kontrakan saban bulan yang diambilin tuh. Bukan dia yang bangun juga, babamannya. Dia mau ngambilin doang. Hebat nggak babamannya? Dari mana? Ngaji irodat. Walaupun SD nggak lulus. Lah kita anak timbang 2 doang. Bingung. Begitu. Ini ada masalah pada tauhid. Masalah pada tauhid. Tapi udah bunyi tuh. Udah belum ya? Oh, belum. Mau sampai kapan? Saudara, saya mau singkat dulu. Iradat Allah ada 4. Moga cukup sampai jam 12. Udah nih, udah belum? Oh belum. Iradat Allah ada 4.
Ini harus benar cara nyambutnya. Yang pertama nikmat, yang kedua musibah, ujian, yang ketiga taat, patuh, yang keempat maksiat. 4 iradat Allah. Jangan salah kita mensikapinya, salah tauhid kita bermasalah. Bila mana Allah tetapkan kita dapat nikmat, dagang untung atau apa aja, maka cara menyambutnya dengan bersyukur, penuh keikhlasan. Syukur kalau dikasih nikmat. Hidup itu nikmat atau cobaan? Hidup. Halo, hidup tuh nikmat bukan? Nikmat. Hah? Nikmat. Hidup itu nikmat. Berarti kudu diapain? Aduh, beban hidup gua berat banget. Ada nggak yang ngomong gitu tuh? Lah, berarti hidup bukan nikmat, beban. Hidup itu nikmat bukan? Nikmat. Penyanyi aja paham, The Massive. Hidup adalah anugerah. Syukuri apa yang ada. Kata dia aja ngaji tauhid. Masa kita yang orang pengajian nggak ngerti? Kalau hidup anugerah bersyukur. Jangan aduh beban hidup. Emang hidup membebani kita. Pola pikir kita yang bermasalah. Begitu. Ini yang menjadi stres. Kalau kita dapat nikmat, syukuri nikmat itu. Kalau kita dapat ujian, cobaan, musibah, maka kita kudu sabar dan terus berikhtiar. Sampai ini hari kita belum punya anak, ikhtiar. Jangan berhenti. Gue udah kapok, jangan. Terus ikhtiar. Jangan pesimis. Itulah cara menyambutnya ujian. Kalau kemudian iradat Allah itu taat, sungguh-sungguh penuh keikhlasan. Sungguh-sungguh kita ngaji, kita sholat sungguh-sungguh. Itu iradat Allah. Kalau Allah iradatkan maksiat, sambutlah dengan taubat penuh penyesalan. Beristighfar. Itu namanya cara menyambut nikmat. Jangan maksiat disambut dengan kepasrahan. Namanya nggak bener. Bang ngaji yuk. Di mana? Darul Mukminin. Kapan? Malam minggu. Lo jangan ajak-ajak gua ngaji. Ntar juga kalau gua dapetin hidayah, gua ngaji tanpa lu ajak. Ada nggak orang yang ngomong model begini nih? Banyak nggak? Banyak. Ngomong begitunya dosanya ditumpahin ke bumi nggak muat. Kalau dilihat saking gedenya. Malesnya dia ibadah, menyandarkan menuduh Tuhan pelit memberi hidayah. Begitu. Salah. Bilang aja bang ngaji yuk. Sorry, gua malas. Udah terus terang aja. Jangan ngomongin hidayah. Begitu. Hidayahmu bukan ditunggu, dicari. Begitu. Dicari. Maka kita ngaji nih nyari hidayah. Biar dapat tuh masuk di hati. Begitu, nyari hidayah. Enggak boleh kita kemudian berbuat maksiat ngandelnya sama Allah.
Waktu nyolong ketangkep kan udah takdirnya. Udah bagaimana? Ya jangan dihukum karena takdirnya itu perbuatan Allah. Bebasin, hancur dunia. Lu tenaga lu nyolong. Begitu. Inilah cara menyambutnya. Jangan sampai salah. Setiap ketetapan Allah nggak bakal lepas dari 4. Bisa nikmat, bisa ujian, bisa ketaatan, bisa maksiat. Dan tugas kita yang 4 tadi, ini tugas Allah. Kita ngaji yang serius ngajinya. Jangan setengah-setengah. Untung bisa ngeles waktu gurunya nanya, murid-muridku paham tidak? Paham guru, gua kagak. Murid-muridku paham tidak? Paham guru, gua kagak. Jadi yang paham guru, gua. Nah ini namanya kagak sungguh-sungguh. Untung jawabnya bisa ngeles. Kalau ditanya begitu, kita kudu serius. Biar kita jangan dari dulu kita ngaji mulu, enggak ada dampak positif yang keluar dari hasil kita ngaji. Harus ada lah. Begitu. Ada. Begitu. Ada. Jangan sampai kita niat kita pengen khuruj, ujungnya mau tidur aja di masjid, wirid kagak. Ini nggak bener nih niatnya. Jangan-jangan nyari ketenangan, tipikal orang di rumahnya diomelin bininya mulu. Bisa jadi begitu, bisa jadi. Ini bukan nuduh, bukan nggak boleh nuduh. Irodat tuh harus benar. Jadi yang menetapkan Allah, tugas kita berikhtiar. Maka orang yang ngaji irodat, hidupnya dengan akal dia berjuang, dengan hati dia pasrah. Tidur ama bini, serahkan hasilnya sama Allah. Buka warung, serahkan ada pembeli sama Allah. Ada yang pembeli warung tetangga, irodat Allah, dia lagi mau dikasih untung. Kan dia hamba Allah juga. Apa kita panas dingin, warung tetangga kita laris, masalah tauhid kita. Begitu. Maka kita nggak perlu begitu. Hidup ini enak, ada Tuhan yang maha menentukan. Sebab dia yang mengatur skenario, sutradara ulung. Itulah Allah. Sutradara itu punya sifat irodat. Dan kita menjadi pemeran yang baik. Maka disebut tuh penyanyi juga, Nike Ardila, dunia itu panggung sandiwara. Begitu. Artinya kita mau milih pelakon yang baik, pelakon nggak baik, terserah kita. Semuanya ada nilainya. Mau ngaji terserah. Hidup cuman doa. Kalau kita nggak ngaji, ya pilihan yang satunya di ngajiin. Kira-kira milih ngaji apa di ngajiin? Ngaji dong. Iya, ngajilah sebelum di ngajiin. Jadi manusia ini diberikan irodat lokal, kemampuan lokal. Namanya irodat hadisah. Ada keinginan di hati kita nih. Nah, keinginan ini akan menentukan tindakan. Di sana ada hubungan ganjaran dan pahala. Semua manusia saat lahir dalam keadaan fitrah. Begitulah Nabi sabdakan dalam hadisnya, kullu maulud yuladu alal fitrah, yakni alal aqidah as-salimah. Akidahnya benar. Namun proses lingkungan yang merobak dan penetapannya pada dirinya, mau milih mana dia, milih benar apa milih salah. Maka dari pilihan itulah menentukan pada hidupnya. Semuanya tidak lepas dari irodat Allah. Kayak kita ngaji malam hari ini, ditentukan sama Allah dari dulu kala. Itu begitu. Maka Allah berikan kita kemampuan untuk jalan segala macam. Itu begitu.
Dari dahulu kan Allah iradatkan begitu semuanya. Wallah alam. Sudah? Ya baik, kalau sudah kita doa moga semuanya diberikan tauhid yang mantap, akidah yang lurus, mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin.